Shalom, selamat hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, sahabat Pelita Kasih Gorontalo. Bertemu lagi dalam program kesayangan kita, Renungan 7 Menit Pelita Kasih Gorontalo, bersama dengan saya, Pendeta Masri Usia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur boleh bertemu lagi dalam program 7 Menit Pelita Kasih Gorontalo. Biarlah renungan yang akan kami baca menjadi kekuatan bagi kami dalam kami mengiringi akan Tuhan. Berfirmanlah pada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini saya ambil dari Filipi 2 ayat 1-11. Lembaga Alkitab memberi tema nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat ini panjang, kita bisa membacanya secara keseluruhan dalam renungan pribadi kita. Tetapi saat ini saya hanya membaca 4 ayat saja, yaitu ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Dari pembacaan ini saya menitik beratkan pada ayat yang ke-7 yang berkata demikian, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ada beberapa kalimat yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah mengosongkan dirinya. Yang kedua adalah mengambil rupa seorang hamba. Dan yang ketiga menjadi sama dengan manusia. Dari ketiga kalimat ini saya memberi tema bagi kita adalah rendah hati. Sahabat Pelita Kasih, rendah hati adalah orang yang tidak sombong, orang yang tidak angkuh. Rendah hati juga sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain dan dapat menghormati orang lain dengan tulus. Ini adalah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus, sebab Tuhan Yesus sendiri memberi teladan kepada kita. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sahabat Pelita Kasih, hari-hari ini sulit bagi kita untuk menemukan orang yang rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa rendah hati itu identik dengan kelemahan. Harus disadari bahwa kecenderungan manusia adalah senang dipuji. Kecenderungan manusia adalah senang mendapat sanjungan dan acungan jempol dari orang lain atas segala jeripayah dan prestasi yang kita capai. Apakah salah bila kita dipuji? Apakah salah bila kita disanjung? Tentu tidak. Jika kita tidak mampu menguasai diri, kita bisa jatuh olehnya. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Injil Matius 23:12 berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Adalah sia-sia bila kita meninggikan diri sendiri dan haus pujian dari manusia apabila hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sahabat Pelita Kasih, kita belajar dari pribadi Yesus yang datang ke dunia ini bukan untuk mencari pujian, bukan juga untuk mencari penghormatan dari manusia, melainkan karena mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dan terbelenggu oleh dosa. Sahabat Pelita Kasih, bagaimanakah ciri orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati adalah yang pertama, orang yang berani mengakui kesalahan.
Karena gengsi, tidak sedikit orang yang berani mengakui kesalahan diri sendiri di depan sesama, apalagi di hadapan Tuhan. Tidak sedikit orang lebih memiliki menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Ingat, Amsal 28:13 berkata, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakunya dan meninggalkannya akan disayangi. Puji nama Tuhan. Tentu kita ingin disayang oleh Tuhan. Jadilah pribadi yang rendah hati. Berikut ciri orang yang rendah hati yang kedua adalah orang yang mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah, tetapi juga melalui pengalaman hidup. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita sedang mendapat pelajaran dari mereka. Itulah sebabnya dalam Amsal 27:17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Terpujilah nama Tuhan. Sebagai penutup, sahabat pelita kasih, ketika kita sedang berbicara tentang rendah hati, kita tidak sedang berbicara tentang mulut yang berkata, melainkan diri yang bersikap dalam sebuah tindakan nyata. Karena saat kita dipuji, serasa kita sedang terbang tinggi. Disitulah ujian sebenarnya untuk melihat apakah kita seorang yang rendah hati atau tidak. Yesus adalah teladan kerendahan hati bagi kita. Dan juga kita harus berkata seperti Yohanes dalam Injil Yohanes 3:30. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat kami belajar bersama-sama dalam renungan 7 menit ini. Biarlah renungan ini dapat meneguhkan kami, menyadarkan kami untuk menjadi orang yang rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin.